Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi ke channel yang terbadai, teredan, teredukatif. Ya, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Kembali lagi, jangan lupa subscribe itu gratis teman-teman ya. Dan nyalakan juga loncengnya, ingat nyalakan juga loncengnya. Terima kasih. Yuk sebelum kalian nonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe. Ingat jangan lupa subscribe ya. Kali ini kita akan mewawancarai seorang peserta dari Al-Kafi dan Al-Mutajam ya. Pertama-tama kita akan mewawancarai dari timnya dulu. Yuk ikut saya. Ya, ini adalah anggota dari tim Asian. Siap. Kali ini saya akan memberikan soal-soal tentang Asian. Menurut Akang, apa itu tentang Asian? Ya, SN itu adalah suatu lembaga yang membina atau membintal dan menata semua siswa yang mengikuti program-program OSN atau OSK seperti ini. Ya, harapan dari OSN seperti ini adalah membimbing dan membina semua anak-anak supaya bisa mengikuti kejuaraan Olimpiade tingkat nasional dan bisa lanjut ke internasional seperti itu. Ya, seberapa pengaruh apa lembaga Asian ini dalam Olimpiade nasional ini? Sebenarnya sangat berpengaruh, tapi kembali lagi kepada anak-anaknya. Lembaga SN ini membimbing dan membina, memberikan materi yang begitu luar biasa. Begitupun dengan pengajarnya, dan sangat luar biasa. Ada yang sudah mendapatkan medali, ada yang sudah tingkat internasional. Tapi kembali lagi kepada anak-anaknya dan semangat anak-anak supaya bisa melanjutkan Olimpiade selanjutnya. Untuk pengajar-pengajarnya dari mana saja dan proses pendaftaran di ASN ini bagaimana? Oh, kalau di sini itu sangat luar biasa pengajarnya, ada yang dari dosen ITB, anak-anak ITB, anak-anak medalis yang sudah melalang wanita di dunia Olimpiade seperti ini. Dan tempatnya pun sangat nyaman bagi anak-anak di sini. Kalau cara mendaftarnya gimana ya? Oh iya, kalau buat cara mendaftar kita itu ada satu pintu, bisa lewat IG, bisa lewat kontak person. IG-nya ada di Science. Kontak personnya melalui Pak Humaydi. Nanti tanyakan saja sama Pak Humaydi. Siap, makasih ya atas partisipasinya. Siap, terima kasih. Ya, selanjutnya kita akan langsung wawancarai dari pesertanya ya, dari Al-Mutajam. Yuk, let's go. Ini adalah salah satu dari peserta kita atau yang ikut dalam acara lembaga ini. Mari kita tanya-tanya. Yuk, let's go. Perkenalkan dulu. Peter. Oke, pertanyaannya, menurut Anda apa ini lembaga ASN? Lembaga yang mengajarkan anak-anaknya sebuah ilmu, tapi juga akhlak, mengacu pada akhlak juga. Jadi ya pelatihan OSN di sini menurut saya terbaik malah. Menurut saya termasuk yang terbaik. Ya. Apakah Anda pernah ikut lembaga bimbel-bimbel atau pelatihan kayak gini selain di sini? Enggak sih, enggak. Sejauh ini sih enggak. Proses belajar di sini bagaimana menurut Anda? Bagus ya. Saya nih bidang ekonomi. Guru saya tuh Bila Arif Fauzan. Dia mengajarnya bagus. Ke murid-muridnya juga care. Ya bagus lah. Saya juga nyaman jadi belajar. Di sini per hari berapa jam belajar? Kira-kira berapa ya? 8 sampai 10 jam. Kedepannya untuk ASN ini bagaimana lagi Anda lakukan atau saran? Saran, oh iya, ini saya yang agak kurang hati. Saya ini mungkin manajer operasionalnya ya. Manajer operasionalnya menurut saya kurang care ke murid-muridnya. Juga mungkin lebih ditingkatkan lagi dalam masalah
fasilitas beberapa, mungkin kayak air panas yang suka mati, atau 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 ini yang masalah kemarin itu anak-anak dituduh mencuri daging. Ya kurang ini saja mungkin di bagian situ aja, tapi untuk keseluruhan sih bagus, overallnya bagus menurut saya. Ya, terima kasih untuk partisipasinya. Ya, langsung kita lanjut ke Al Mutajam ya. Al Mutajam, tadi ini Al Kafi ya. Iya. Nah, langsung dari Al Mutajam ini dengan 2,000 years later. Assalamualaikum guys. Maaf ya, tadi ada kesalahan dari tim ya. Kali ini kita akan lanjutkan mewawancarai dari salah satu peserta ya. Yuk, mari ikut kita. Halo. Hai. Ada apa, Kak? Ya, kita ini akan mewawancarai dari peserta ya. Ya. Coba namanya dulu siapa ini? Nama saya Sika Jozana Shwa. Kalau ini Hafia Balkis dari sekolahan mana? dari SMA 1 Sumber. Sama satu sumber. Sama SMA 1 Sumber. Kalau bidang studi Sebelum saya sebenarnya kimia. kimia. Saya juga kimia. Kimia ya. Kalau udah berapa lama Anda ikut bimbel ini ya? Sekitar 2 tahun. Dua kali. Dua kali ya. ikut. 2 kali camp. Kimia. Sama 2 kali Sama juga. 2 kali. Ya. Kalau kesan-kesan Anda ikut bimbelan ini gimana? Kesannya sih seru, enakan. Pokoknya kalau misalnya belajar sih seru. Kita juga banyak mendapatkan ilmu lebih banyak lagi kan dari guru-gurunya. Dari kan mereka kan guru-guru kami kan dari para mendalis juga. Jadi kan kita lebih banyak belajar dari guru-gurunya juga. Kayak gitu. Kalau menurut Mbak? Ya enakan sih ya kan, kalau di sekolah kan nggak efektif banget tuh, fokusnya tuh nggak satu, kalau di sini kan satu gitu, jadi lebih enak gitu. Apakah Anda pernah mengikuti bimbel yang lain dari SN ini? Tidak pernah sih sebelumnya, Belum. cuma ISTF aja. Kalau Anda sama? Sama. Sama. Kalau kelebihan dari bimbelan ini gimana ya? Sebenarnya sih ini tuh belajar lebih efektif juga. Soalnya kan selama sih kita kan efektif sama 7 hari. Dan itu kan penuh, hampir sehari kita penuh di sini belajar. Terus kan kayak lebih efektif aja kan. Kayak 7 hari kita di sini aja, terus kan di sini kita kan lebih fokus juga, ada ibadahnya juga gitu kan, lebih dekat juga sama teman-teman, buat kita lebih banyak belajar sih. Jadi itu sih. Kalau menurut Kelebihannya ya pembimbingnya enak gitu tuh, jadi nggak nyuruh kita cuma belajar doang, tapi kan nyuruh kita untuk selalu ibadah gitu tuh. Jadi akhlaknya juga bisa terperbaiki di sini nih. ayo kalau kelebihan fasilitasnya gimana? Kalau bilang pesan sih, sebenarnya di situ enak ya. Adem, terus kan dingin gitu. Terus kan, kalau misalnya kita lagi bosan, kita bisa jalan-jalan keluar, liatin. Masih kan pemandangan tempatnya kan asri gitu, masih enak buat lihat daripada kita di rumah. Biasa kan, saya kan dari Cirebon, jadi kan misalnya banyak panas gitu kan, di sini kan dingin, jadi enak gitu suasana buat lebih tenang juga kan. Jadi belajar tuh lebih, buat masuk tuh lebih enak gitu tuh. Kelebihan fasilitasnya gimana? Ya enak sih kan di villa ya, adem. Enak. Iya. Kalau kekurangannya apa ya? Kekurangannya paling ya biasalah, kamar mandi ya. Ya namanya juga kan banyak juga kan ikut di sini, ya dimaklumin aja sih kalau kekurangan mah. Sama? Ya sama. Kalau menurut Anda pesannya buat pembimbing atau Pesan pengajar? sih semoga lebih maju lagi, semoga lebih baik lagi, maksudnya biar lebih sukses lah. Kalau menurut sama? Sama-sama. Kalau pesan untuk peserta yang lain? Ya kalau misalnya udah pisah tuh ya tetap dijaga silaturahminya kan, apalagi dari beda sekolah gitu tuh. Beda gitu aja. Sama. Ya tetap semangat belajar, walaupun walaupun kita cuma di sini aja, tapi kalau misalnya pulang tetap bisa belajar terus gitu, tetap semangatnya masih tetap terjaga untuk ikut ASN. Kalau menurut Anda pesan dan harapan untuk peserta yang lainnya? Semoga bisa masuk ke 3 besar SK, bisa masuk sampai OSN juga, bisa mendapatkan medali. Ya bisa sama-sama sukses gitu, walau mungkin nanti ada yang nggak lolos gitu tuh, tapi kan jalan sukses banyak gitu. Terima kasih atas waktunya ya. Ya guys, langsung kita cari peserta yang lainnya.
let's go. Wah ya, kembali lagi guys. Kita akan lanjut wawancara dari peserta ya. Let's go, ikuti saya. Saya buka apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ini dari tim SN mau mewawancarai kalian ya. Langsung aja ya. Iya. Coba perkenalkan nama. Nama saya Firdan Haidar Fasya. Nama saya Faisal Nurul Fajri. Nama saya Muhammad Jarudin. Dari sekolah mana ya? Saya dari SMA 1 Sumber. Dari SMP IT Al Multazam. Kalau saya dari SMA 1 Sumber juga. Sumber. Kalau bidang studi apa ya? Saya kebumian. Kalau saya dunia juga sih sama. Kalau saya geografi. Enggak sama dia. Oh, bukan. Udah berapa lama Anda mengikuti bimbel ini? Kalau saya berapa lama ya? Sekitar 3 bulan 5 bulanan lah. Kalau saya baru 6 hari belakang sih. 6 hari. Kalau saya sendiri ya 3 bulan 5 bulan juga sama kayak gitu. Menurut Anda kesan mengikuti bimbel ini gimana? Alhamdulillah seru sih. Kita sholat berjamaah bareng, sholat ini kita belajar bareng ya. Menurut saya di sini seru daripada bimbel-bimbel yang lain. Kalau misalnya menurut saya mah enak karena materinya itu lebih banyak dan lebih mudah dipahami gitu sama pengajar-pengajar di sini. Kesannya pastinya seru juga karena di sini kita bisa bersosialisasi dengan sekolah-sekolah lain yang pastinya bukan hanya dari sekolah kita saja, kemudian juga dari tim pengajarnya juga banyak yang pastinya juga pengalaman mereka itu udah go internasional. Kalau kelebihan dan kekurangan bimbelan ini gimana? Kalau kelebihannya di sini tuh dididik akhlak juga, terus sosialnya juga banyak. Kalau mungkin sebuah untuk kekurangan apa ya? Mungkin udah perfect lah. Kalau menurut saya di sini banyak pengalaman baiknya dari diajarin akhlaknya, terus kita sosialisasi sosialnya juga. Nah, kalau misalnya menurut saya kekurangannya makanannya kurang banyak. Ya. Kelebihannya pastinya ya dari sistem pembelajarannya itu lebih efektif, jadi kita tuh lebih ngerti gitu. Kekurangannya sih menurut saya udah perfect lah gitu. Pesan untuk pembimbing dan pengajar gimana menurut kalian? Kalau buat pembimbing kesannya lebih di okein lagi lah, di 100% lagi. Buat pengajar untuk selama ini alhamdulillah baik. Kalau menurut saya pesan buat pengajarnya ya lebih gampang berbaur aja gitu sama yang diajarnya, terus habis itu materinya juga supaya lebih gampang dipahami lagi sama yang ngerti ya. Kalau pembimbing sih saya nggak tahu ya, tapi kalau misalkan buat pengajar pastinya ya untuk lebih mempersiapkan materi yang akan disampaikan gitu, karena saya juga pernah kebagian pengajar itu yang materinya itu saya kira kurang gitu, jadi kurang dapat dipahami. Kalau pesan untuk peserta yang lain? Misalnya lebih mengikuti aturan di sini. Ini sekarang banyak yang indisipliner. Terus untuk untuk pemahaman kan kita nggak paham semua, jadi lebih untuk bersama-sama berbagi ilmu. Kalau untuk peserta yang lain dari di sini ya ditambahi lagi kekeluargaannya sama ya jangan terlalu overload lah, jadi kita sopan juga tetap dibatasi sama peraturan harus tetap dipatuhi. Pesannya ya semangat terus lah gitu, semangat belajar. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga bertemu lagi lain waktu ya. Ya. Let's go guys, kita cari peserta-peserta yang lain. Yuk. Guys, ini adalah pekerjaan kami setiap hari di sini, melayani dan mengayomi setiap ada siswa yang memerlukan bantuan, seperti halnya bikin soal
dan juga masih banyak lainnya. Dan juga ketika ada teman-teman yang sakit bisa mengambil obat di depan situ teman-teman. Seberapa lama Anda bekerja di SN ini? Oh, kalau saya bekerja di SN ini sudah dari tahun 2000, sekitar 2015-an ikut pembinaan BDSN seperti ini. Jadi kegiatannya ini sangat menarik dan sangat bermanfaat. Begitu juga bagi anak-anaknya pun sangat Ya, kali ini kita sudah bersama salah satu pengajar di SN, Kang Billy. Terus aja nanya ini, gimana kesan dan pesan Anda setelah selama mengikuti kegiatan ini? Kalau kesan dan pesan ya, berarti kalau kesan ini kan biasanya ini beda dengan belajar sama di SMA yang formal gitu kan. Kalau ngajar di kalau belajar di SMA formal itu kan siswa paling sampai jam 3 sebelum asar sudah pulang. Nah, ini siswa diajar sampai full dari pagi setengah 8 sampai malam gitu. Otomatis siswa juga belajarnya full dan biasanya banyak yang ngantuk-ngantuk, tapi itu aja gitu. Tapi harus tetap semangat gitu. Terus kalau misalkan pesan untuk siswa ya harus belajar dengan sungguh-sungguh, harus belajar dengan semangat, nggak apa-apa pahit juga. Nanti kan kalau juara mantep juga. Kalau untuk e-science ya selalu kompak biar mendapat banyak order. Oke, itu saja. Ya. Halo teman-teman semuanya, aku Nova menggantikan MC sebelumnya dan kali ini aku mau wawancara sama pengajar EduScience yaitu sama Teh Seni. Oke Teh Seni, Oke Teh, perkenalkan nama, asal dan juga pengajar mata pelajaran apa? Iya. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Seni Yuliarini, biasa dipanggil Kak Seni, Teh Seni. Saya di sini sebagai pengajar bidang kebumian. Oke. Udah berapa lama mengajar di EduScience? Ya, saya mengajar di EduScience itu dari tahun 2014. Oke, dari tahun 2014. Wah, cukup lama ya, udah 5 tahun. Baik, kesan selama mengajar di EduScience itu gimana sih, Teh? Kesannya mengajar di EduScience, bagi saya EduScience ini lembaga yang sangat luar biasa, profesional, kemudian ke pengajar, ke peserta memperlakukannya sangat baik. Jadi saya nyaman sekali mengajar di EduScience ini. Oke, nah Teh Seni udah nyaman nih ngajar di EduScience. Sekarang kelebihan, bimbel dan juga kelebihan dan kekurangan dari EduScience itu kayak gimana sih Teh? Iya, jujur saya mengajar di beberapa lembaga. Cuman kenapa saya nyaman di sini? Pertama tadi ya, lembaganya profesional, ke pengajar gitu, kemudian ke siswanya itu sangat membimbing sekali. Jadi bukan hanya diberikan pengajaran, tapi juga dididik ya, dijaga sholatnya anak-anak gitu. Kemudian ya benar-benar diperhatikan gitu anak-anaknya, yang itu tidak dilakukan oleh lembaga lain. Oke, gitu. Alhamdulillah ya, HP-nya mati. Oke, nah yang terakhir yaitu pesan dan harapan pengajar untuk peserta EduScience. Ya, harapan saya untuk adik-adik semua, semoga adik-adik bisa terus berprestasi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah semua kegiatan yang kita lakukan, semoga bermanfaat ilmunya. Pesan dari saya, terus dipelajari materi yang sudah diberikan oleh kakak-kakak pengajar, dan jangan lupa untuk terus latihan soal, karena practice makes perfect ya adik-adik. Jadi tolong latihan soalnya. Oke, practice make perfect. Oke, terima kasih atas waktunya Teh Seni.